Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan materi tentang manajemen inovasi dan perubahan. Sebelum kita ke materinya, kita mau perkenalan diri dulu nih. Ada teman saya yaitu Anissa Priska Dewi. Hai. Ada saya, Bagas Damar Pangestu. Hai. Ada teman saya juga, Dia Ika Mustari. Hai. Ada Prita Ardianti Putri. Halo. Ada Salsabila Fajrin. Hai. Ada Vivi Aprianti. Hai. Dan ada juga yang terakhir nih, teman kita Septia Wulandari. Hai. Oke, langsung saja. Enjoy our presentation, guys. Nah, perkenalkan nama saya Vivi Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perubahan. Nah, sebelum ke proses perubahan, kita sendiri harus tahu pengertian perubahan itu apa. Jadi perubahan itu kayak mengubah sesuatu menjadi lain, atau dengan kata lain, ketika kita hidup pada hari ini, pasti kan tentu di kehidupan yang akan mendatang kita mengharapkan adanya perubahan sesuai yang kita harapkan. Nah, ini yang pertama, jika perubahan dalam organisasi itu tidak ada, maka pekerjaan manajer relatif lebih mudah. Nah, ini maksudnya pekerjaan manajer relatif lebih mudah itu, jadi kan kalau misalnya hari ini, terus di masa depan itu nggak ada perubahan, jadi kan kita nggak perlu memikirkan cara-cara untuk mengatasi perubahan itu. Jadinya kan pekerjaan manajer relatif lebih mudah, soalnya dia nggak perlu mikirin cara-cara yang nggak perlu. Soalnya kan di masa depan udah bisa diprediksi, soalnya di masa depan itu sama kayak hari yang sekarang. Terus yang kedua, perubahan merupakan realita yang harus dihadapi oleh organisasi. Nah, perubahan ini bagus untuk sebuah organisasi atau perusahaan, karena sebuah perubahan itu diperlukan untuk sebuah organisasi biar supaya bisa mengikuti perubahan zaman yang ada, yang dinamis seperti kayak sekarang kan globalisasi. Jadi kan sebagai organisasi juga harus mengikuti perubahan yang ada. Terus yang ketiga, organisasi menghadapi perubahan karena faktor eksternal dan internal yang membuat diperlukannya suatu perubahan. Next. Nah, faktor internal ini nggak bisa lepas dari faktor eksternal. Ketika ada perubahan di luar organisasi, mau nggak mau sebagai suatu organisasi internal, kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada di luar, supaya kita tetap bisa bersaing dengan dunia yang dinamis. Yang pertama, strategi organisasi baru. Nah, ketika ada perubahan di luar, mau nggak mau kita juga harus mengubah strategi yang ada di dalam organisasi supaya kita bisa mewujudkan suatu tujuan dari organisasi itu sendiri. Nah, strategi itu merupakan cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, terus yang kedua itu perubahan komposisi angkatan kerja. Nah, perubahan komposisi angkatan kerja ini maksudnya itu kayak, kan kalau kayak sekarang lagi pandemi kayak gini, terus kan pasti kan banyak aturan-aturan kayak pembatasan jam operasional pekerja. Terus juga kan karena pembatasan jam operasional pekerja itu kan pasti kan menurunkan tingkat produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Nah, karena ada pembatasan dan penghentian ini, kan jadi ada perubahan komposisi angkatan kerja. Jadi misalnya kayak pas awalnya di bagian produksi harusnya 100 orang, tapi karena ada pembatasan jam operasional, jadinya cuma bisa diperbolehkan cuma 50%-nya, jadi cuma 50 orang. Jadi kan terjadi perubahan komposisi angkatan kerja. Terus yang ketiga ada peralatan baru. Nah, peralatan baru ini sama kayak yang tadi aku bilang di awal, proses faktor internal itu nggak bisa dipisahkan dari adanya
perubahan yang ada di luar. Jadi ketika ada perubahan di luar, mau nggak mau suatu organisasi harus mengikuti perubahan yang ada. Nah, peralatan baru ini kita sebagai organisasi internal juga harus memikirkan cara-cara untuk menggunakannya supaya efektif dan bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Terus yang keempat, perubahan sikap karyawan. Jadi maksudnya perubahan sikap karyawan itu kan pasti setiap organisasi atau perusahaan kan punya tujuan. Nah, terus ketika tujuannya itu tercapai, kan pasti suatu organisasi atau perusahaan juga kan pasti harus memikirkan kesejahteraan karyawannya supaya si karyawannya itu bisa tetap bertahan di organisasi itu. Jadi kayak misalnya yang awalnya cuman menyediakan asuransi kayak biaya transport doang ke karyawannya, jadi kita nambahin kesejahteraannya kayak misalnya ada asuransi kesehatan gitu-gitu dan lain-lain. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Fajrin. 4 faktor eksternal dalam proses perubahan. Yang pertama ada perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Perilaku konsumen yang dinilai paling besar pertimbangannya dengan mengetahui perilaku konsumen seperti barang apa saja yang biasa dibeli oleh konsumen, kapan dan di mana mereka membelinya, maka kita dapat membuat keputusan dalam hal membuat produk yang sesuai keinginan dan mengetahui di mana sebaiknya mereka memasarkan produknya. Yang kedua, adanya peraturan-peraturan baru. Kebijakan negara dan pemerintah yang meliputi semua kebijakan yang diundang-undangkan oleh negara dan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut akan menentukan bagaimana organisasi harus bekerja. Kebijakan adalah faktor eksternal yang sangat menentukan bagi organisasi, sehingga organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan berbagai model kebijakan. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Teknologi adalah faktor yang krusial dalam melakukan perubahan organisasi. Teknologi menjanjikan efisiensi dan efektivitas sekaligus risiko yang besar terhadap kerugian. Yang keempat, ada perubahan kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Contohnya seperti kenaikan harga BBM, kelangkaan bahan pokok, dan turunnya nilai mata uang. Next, tujuan dan sasaran berubah. 1. Menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. 2. Mengupayakan perubahan perilaku, seperti perubahan kebiasaan buruk dan pola kesehatan. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Dengan adanya perubahan, kita mempunyai tujuan yang diharapkan agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diah Ica Mustari. Next. Perubahan organisasi. What is that? Suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan keefektivitas organisasinya. Perubahan organisasi ini berada di tingkat individu ataupun kelompok, terjadi secara bertahap dan berlanjut dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Next. Jenis-jenis perubahan organisasi. 1. Perubahan struktur, yaitu perubahan dalam lingkungan eksternal maupun dalam strategi organisasi sering menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Yang kedua, perubahan teknologi. Manajer dapat mengubah teknologi yang digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang ketiga, perubahan orang, yaitu melibatkan perubahan sikap, harapan, persepsi, dan perilaku. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Friska. Saya Anissa Friska akan mempresentasikan tentang penolakan terhadap
perubahan. Nah, penolakan terhadap perubahan ini tuh ada 5. Pertama, kepentingan pribadi. Terus kedua, keharusan melakukan perubahan. Ketiga, halangan untuk berubah. Keempat, ketidakpastian. Kelima, penilaian dan tujuan yang berbeda. Gambar gue gerak gak? Halo? Mar, gambar gue gerak gak? Gerak kok. Oke. Nah, yang pertama ini kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu orang-orang biasanya menolak perubahan yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Ini tuh muncul karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan karena pegawai seringkali tidak mempercayai maksud dibalik sebuah perubahan ini dan tidak memahami maksud yang sebenarnya yang digagas sebuah perubahan. Contohnya kayak perubahan uang makan gitu kan. Karena lagi COVID ini, awalnya kan uang makan pegawai yang diberikan oleh manajer itu 20.000. Cuman karena COVID dikurangin 15.000. Nah, akhirnya si pegawai ini menolak. Karena mereka ngerasa kalau dengan potongan uang makan ini tuh bukan suatu perubahan, tapi melainkan malah membuat mereka resah gitu kan. Terus yang kedua ini, keharusan melakukan perubahan. Keharusan melakukan perubahan itu banyak orang nggak rela untuk melakukan perubahan, kecuali yang merasakan adanya masalah atau kritis, namun banyak permasalahan yang hampir tidak ketara sehingga para manajer harus mengenali permasalahan tersebut dan kemudian membuat orang lain menyadari keharusan melakukan perubahan. Nah, ini penolakan terhadap perubahan karena keharusan melakukan perubahan ini kan si manajer bilang harus melakukan perubahan karena untuk meminimalisir pengeluaran dari suatu perusahaan. Tapi si pegawainya itu tetap nggak mau melakukan perubahan dari pengurangan uang makan tadi karena mereka nggak merasa kalau ini tuh nggak seharus dilakuin gitu kan. Terus yang ketiga itu halangan untuk perubahan, untuk berubah. Contohnya kayak fokus berlebih pada suatu biaya, kegagalan melihat manfaat, kekurangan koordinasi dan kerjasama, penghindaran ketidakpastian, dan ketakutan menghadapi kerugian. Terus yang keempat itu ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tuh maksudnya itu kurangnya informasi tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Misalkan mereka tuh nggak paham gitu loh. Ini tuh maksud tujuan dari pengurangan uang makan itu apa sih, ketidakpastian. Jadi mereka sampai mikir kayak, oh jangan-jangan tuh si manajer ini korupsi gitu kan. Padahal ini udah pasti untuk meminimalisir pengeluaran dari suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal ini, jadi kita harus menjelasin, sebagai manajer harus menjelasin gitu kan, biar si yang melakukan penolakan ini tuh si pegawai ini tuh paham betul, biar nggak ada ketidakpastian. Nah, terus yang kelima itu penilaian dan tujuan yang berbeda. Penilaian tujuan berbeda itu orang-orang merasakan dampak dari perubahan yang perubahan tersebut, mungkin menilai perubahan tersebut secara berbeda dengan pandangan kelompok yang baru. Penilaian dan tujuan berbeda. Nah, balik lagi ke yang tadi, penilaian dan tujuan berbeda. Kan si manajer ini bertujuan untuk melakukan perubahan karena untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan. Tapi si pegawai mikir kalau misalkan mereka dikurangin uang makannya ini dulu, bertujuan itu untuk kayak, jangan-jangan si manajer ini korupsi gitu kan. Jadi tujuan mereka itu bertolak belakang. Next. Nah, cara menghadapi penolakan perubahan juga ada 5. Pertama itu ada komunikasi dan edukasi. Komunikasi edukasi ini tuh memberikan penjelasan secara visual tentang latar belakang, tujuan, manfaat, akibat diadakannya suatu perubahan ini. Jadi bahasanya kayak dirundingin gitu kan, di meeting sama pegawai-pegawai dari atasan dari bawahan gitu kan. Baiknya dijelasin dulu sebelum dilakukan adanya pengurangan dari uang makan tadi, atau ada kayak selembaran pengumuman atau apa gitu kan. Nah, terus yang kedua itu adanya partisipasi. Partisipasi itu yang tadi ikut meeting, ajak semua pihak untuk mengambil keputusan dan pimpinan pimpinan itu hanya bertindak sebagai fasilitas dan motivator. Jadi si pimpinan itu yang ngasih tahu, oh ini loh jalannya pengurangan makanan itu untuk ini. Nah, si pegawainya itu bisa
ngeluarin penolakannya, tapi yang mengambil keputusan balik lagi ke si atasan ini, pimpinan. Terus yang ketiga itu negosiasi. Negosiasi ini tuh dilakukan dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Hal ini dilakukan jika menentang mempunyai power yang tidak kecil. Power tidak kecil itu maksudnya mereka tuh punya jabatan di suatu perusahaan itu. Terus yang keempat, paksaan. Paksaan ini memberikan ancaman atau hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Contohnya kayak di perusahaan, kalau di perusahaan yang tadi, siapapun yang nggak, jangan perusahaan deh, Kim Jong-un. Kim Jong-un nyuruh semua rakyat di negaranya, perempuan, boleh potong rambut cuman kayak model istrinya. Nah, ini kan disebut perubahan kan. Nah, siapapun yang menolak hal itu, mereka bakal dapat sanksi. Nah, ini tuh bersifat paksaan, otoriter gitu bahasanya. Terus yang terakhir itu dukungan manajer puncak. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan beri pelatihan. Dukungan manajer puncak itu kan ada manajer ya manajer lah. Manajer itu menghubungkan antara pemimpin sama bawahan. Nah, dukungan manajer itu sebagai penampung aspirasi gitu kan, atau keluhan-keluhan dari bawahan, gimana ada baiknya untuk menolak perubahan ini agar si pimpinan ini nanti nggak miskom sama bawahannya dan si bawahan pun nggak miskom sama atasannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Berita. Yang selanjutnya yaitu ada memelihara inovasi. Nah, dalam mendapatkan output inovatif yang diinginkan seperti produk dan metode kerja yang inovatif, tentunya melibatkan transformasi atau perubahan dari input. Nah, input itu seperti orang-orang kreatif dan kelompok-kelompok inovatif dan kreatif dalam organisasi. Namun, orang-orang dan kelompok-kelompok kreatif saja tidak cukup. Perlu adanya lingkungan yang tepat untuk membantu mengubah input-input tersebut menjadi produk-produk inovatif atau metode kerja yang inovatif. Nah, lingkungan yang dapat membantu untuk mengubah input-input tersebut tuh yaitu yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua budaya organisasi, dan yang ketiga praktik sumber daya manusia organisasi. Next step. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki dampak yang besar terhadap inovasi. Peneliti yang meneliti pengaruh variabel struktural pada inovasi menunjukkan 5 hal, yaitu yang pertama di sini ada jenis struktur. Jenis struktur organisasi mempengaruhi inovasi secara positif karena struktur tersebut rendah dalam formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja. Hal ini memfasilitasi fleksibilitas dan penyebaran ide yang penting untuk inovasi. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya yang berlimpah ini menyediakan fondasi penting untuk inovasi. Contohnya, dengan adanya sumber daya yang berlimpah, manajer dapat membeli inovasi, mampu membayar biaya untuk melembagakan inovasi. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi yang sering antar unit-unit organisasi membantu memecahkan hambatan untuk inovasi. Yang ketiga, meminimalkan tekanan. Meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada kegiatan kreatif meskipun ada tuntutan dari lingkungan yang mengalami perubahan arung jeram. Karena pada sebuah penelitian, tekanan waktu ini menyebabkan para karyawan menjadi kurang kreatif, walaupun menurut mereka dengan adanya tekanan waktu ini bisa membuat mereka bekerja lebih keras dan lebih kreatif. Yang kelima yaitu kinerja kreatif karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja kreatif karyawan meningkat ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Dukungan itu contohnya seperti komunikasi terbuka, dorongan, kesiapan untuk mendengarkan, dan feedback yang berguna. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Septia Wulandari. Budaya organisasi. Organisasi yang inovatif cenderung memiliki budaya yang sama. Mereka mendorong eksperimen, penghargaan terhadap keberhasilan maupun kegagalan dan merayakan kesalahan. Sebuah organisasi yang inovatif cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut. Mereka menerima ambiguitas, mentolerir ide yang tidak praktis, jauhkan kontrol eksternal secara minimal, bertoleransi terhadap resiko,
bertoleransi terhadap konflik, gunakan fokus pada tujuan daripada sarana untuk mencapainya, gunakan open system fokus seperti manajer memantau lingkungan dan menanggapi perubahan yang terjadi, berikan saran atau feedback yang positif, dan tentunya tunjukkan kepemimpinan yang memberdayakan. Kemudian, praktik sumber daya manusia organisasi. Dalam kategori ini, kita menemukan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggota mereka, sehingga pengetahuan mereka tetap baru. Menawarkan karyawan mereka keamanan kerja yang tinggi untuk mengurangi rasa takut dipecat karena melakukan kesalahan, dan mendorong individu untuk menjadi juara ide, aktif, dan antusias mendukung ide-ide baru. Membangun dukungan, mengatasi hambatan atau penolakan, dan memastikan bahwa inovasi diterapkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bagas. Halo semuanya, perkenalkan saya Bagas. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang tipologi perubahan. Nah, apa sih tipologi perubahan itu dibagi ada 3 nih. Perubahan-perubahan itu ada perubahan yang adaptif, perubahan yang inovatif, dan inovatif yang radically. Nah, adaptive change ini tuh perubahan yang paling rendah seperti biaya dan ketidakpastiannya itu lebih cenderung meniru unit lain gitu. Jadi kayak kita mempunyai suatu perusahaan, ada masalah nih di perusahaan kita bisa meniru perusahaan lain gitu, meniru perusahaan lain bagaimana masalah yang sama dan ngelihat cara mereka untuk menyelesaikannya. Lalu ada innovative change, ini tuh perubahan yang inovatif. Ini tuh diperkenalkan sebuah praktik baru kepada organisasi. Terus juga ada modifikasi cara kerjanya, terus ketidakbiasaannya juga biar bisa menjadi ketakutan dari kita sendiri, menjadikan kita kekuatan. Nah, contoh dari perubahan inovatif ini kayak kita tuh bagaimana menjadikan sebuah perusahaan kita itu beda dari perusahaan yang lain, dan kita menyelesaikan masalah ini menghadapinya dengan pemikiran internal perusahaan kita sendiri. Contoh, belum ada nih sistem ojek online ya kan, kenapa kita nggak ngituin ojek online. Nah, itu tuh perubahan yang terjadi di dalam perusahaan kita sendiri, karena kan di perusahaan lain belum ada yang ngituin ojek online. Nah, kita mengadakan ojek online tersebut. Terus ada radically inovatif. Radically inovatif ini merupakan jenis perubahan yang paling susah banget dilaksanakan dan cenderung tuh paling menakutkan lah terhadap tingkat kepercayaan. Jadi ya bisa menyebabkan resistensi gitu. Nah, contoh radically inovatif ini kayak perusahaan yang kayak udah natepin budayanya gitu. Kayak misalkan ada suatu perusahaan yang menggunakan budayanya itu cara mengolah dodol itu harus secara tradisional, karena kalau misalkan nggak pakai cara tradisional seperti itu rasanya berbeda. Atau garam, walaupun udah ada perubahan zaman bagaimana cara mengolah garam dengan cepat, efisiensi, tetapi masih ada mungkin perusahaan yang ingin mengolah garam secara tradisional. Ini yaitu balik lagi tujuannya untuk mempertahankan cita rasa dari garam itu sendiri. Next. Lalu ada contoh dari inovasi dan perubahan yang ada di bidang transportasi logistik nih. Ini ada Right Table Movil Group. Nah, itu tuh dia sebuah perusahaan yang menginginkan perusahaan yang ingin memajukan sebuah kota menjadi smart city gitu. Jadi kayak all about kota, bagaimana cara kita bisa meningkatkan mobilitas sebuah manusia di dalam kota tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu adalah sebuah perusahaan yang menginginkan mewujudkan sebuah kota menjadi kota smart city dengan mobilitas tingkat transportasinya itu cepat lah dan efisien
di kota itu. Terus ada drone. Drone itu contoh inovasi dari transportasinya tersendiri untuk memudahkan kita mengirimkan barang sejauh ya kurang lebih 20 sampai 30 mil. Itu kalau di negara kita mungkin belum ada dan belum diterapkan, tapi kalau di luar negara kita, di luar negeri itu sudah ada. Contohnya misalkan perusahaan Amazon.com, dia menggunakan drone ini untuk melakukan pengantaran, pengiriman barang dan bisa menampung berat hingga sekitar 20 sampai 30 kilo. Lalu ada selanjutnya ada Toyota e-Pallet Concept. Di sini tuh dari perusahaan Toyota, si perusahaan Toyota ini menerapkan konsep e-Pallet. E-Pallet itu tuh kayak sebuah mobile, di mana mobilenya itu tuh nanti kalau kita gambarannya seperti ini. Kalau kita mau belanja, kan kita kalau mau belanja baju tuh harus jauh-jauh ke tokonya, atau kita harus atau kekurangan e-commerce online itu kan kita bisa melihat bajunya saja tapi kita tidak bisa mencobanya, bukan. Nah, e-Pallet ini tipikalnya tuh mirip seperti abang-abang tukang bakso yang lewat di gangan rumah kita, abang-abang tukang bakso, abang-abang tukang telur gulung, pokoknya abang-abang tukang yang biasa lewat rumah kita. Kan abang-abang itu kan mendatangkan kita kan dengan barangnya. Nah, kurang lebih seperti itu konsep e-Pallet itu. Jadi barangnya itu datang ke kita coba barang itu, lalu kita melakukan pay-nya di situ. Pokoknya udah secanggih itulah melakukan elektronik, dan nggak hanya itu doang, nggak hanya barang seperti itu, bahkan e-Pallet ini tuh bayangin aja itu dalam satu mobil kayak gitu bakalan bisa buat masak atau buat main segala macamnya, main games. Itu banyak yang bisa gunakan dalam e-Pallet ini. Mungkin untuk selebihnya teman-teman bisa searching di YouTube, tulis aja e-Pallet, itu bakalan keluar, dan itu konsepnya sangat-sangat marvelous banget. Bagaimana cara kita tuh dipermudah sekali dengan teknologi inovasi perubahan e-Pallet ini. Oke, next. Oke, jadi kesimpulan dari yang kita udah sampaikan bahwa perubahan yang kita lakukan ini tuh pasti melahirkan inovasi-inovasi. Nah, inovasi yang tersebut tuh, inovasi yang keluar tadi tuh harus berguna bagi perusahaan kita sehingga perusahaan kita tuh bisa mencapai tujuan atau visi misi perusahaan kita tuh tercapai gitu. Lalu juga perusahaan kita bisa bertahan, dan kita juga bisa meningkatkan kinerja perusahaan kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.